157, Lingyan mengkilap. Saat 80% kekuatan pedang diselimuti sepenuhnya oleh pedang, momentum mengejutkan tiba-tiba muncul dari pedang. Kekuatan jiwa Lin Chen bergerak dan membungkus auranya, berusaha mencegahnya bocor. Namun meski begitu, pria parubaya kasar dan gadis cantik tidak jauh dari sana merasakan aura mengejutkan itu seketika. Ekspresi Ju berubah, dan dia mengambil beberapa langkah mundur, menatap Lin Chen dengan ngeri. Seni bela diri macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Baik pria parubaya yang kasar dan gadis cantik memandang Lin Chen dengan tidak percaya. Saat Lin Chen melepaskan kekuatan pedangnya, keduanya merasakan perasaan yang sangat besar, bahaya. Akui saja, selama Lin Chen menyerang dengan pedang, mereka berdua akan mati. Krisis besar membuat mereka berdua mau tidak mau ingin menjauh dari Lin Chen. Lin Chen bahkan tidak melihat ke arah kedua pria itu, dia fokus pada tubuh boneka di depannya, dia menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tangannya, dan perlahan-lahan memotong pedang dengan kekuatan pedang 80% di tangannya ke arah boneka itu. Tubuh pria. Hal pertama yang dipotong Lin Chen adalah lengan boneka yang tebal saat pedang di tangan Lin Chen menyentuh lengan boneka itu, penghalang besar tiba-tiba datang dari pedang tersebut. Energi seperti pedang muncul di ujung pedang, dan perlahan menembus lengan boneka itu. Namun setelah masuk kurang dari 1 inci, dia berhenti. Wajah Lin Chen memerah, jelas dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari harta sejati sekte kuno, tubuh boneka ini sangat kuat. Lin Chen menghirup udara. Dia menggunakan 80% kekuatan pedangnya untuk memotong tubuh boneka itu, tapi itu masih sangat sulit. Namun tidak diragukan lagi bahwa kekuatan pedang tersebut dapat memotong tubuh boneka tersebut, namun sulit dan lambat. Dengan kata lain, selama membutuhkan waktu, Lin Chen dapat memotong tubuh boneka tersebut menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Lin Chen mengangkat kepalanya, melirik pria parubaya kasar dan gadis cantik, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tubuh boneka ini sangat keras, dan butuh banyak usaha bagi saya untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Saya tidak tahu. Apakah yang saya lakukan sekarang dianggap sebagai penghargaan? Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, pria parubaya yang kasar dan gadis cantik itu tertegun, tetapi segera mereka sadar. Pria parubaya yang kasar itu tampak pada Lin Chen dengan rasa takut, dia berkata sambil tersenyum, lupakan, tentu saja. Seperti kata pepatah, mereka yang mampu akan mendapatkan lebih banyak. Xiongtai telah melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, jadi tentu saja dia akan mendapatkan lebih lagi. Terlebih lagi, Xiongtai memiliki kekuatan seperti itu, dia seharusnya memiliki lebih banyak. Saudaraku, coba saya lihat cara kerjanya, saya akan memberikan setengah telapak tangan saya, dan gadis ini akan memberi saya setengah kakinya, dan memberikannya kepada saudara laki-laki saya. Biasanya, ketika gadis cantik mendengar ini, dia pasti akan menggelengkan kepalanya menentang. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya takut dengan kekuatan Lin Chen. Setelah mendengarkan kata-kata kasar pria parubaya itu, dia tidak keberatan sama sekali dan mengangguk berulang kali. Seni bela diri, yang ditampilkan Lin Chen barusan begitu kuat hingga membuat keduanya merasakan krisis yang hebat. Jika Lin Chen marah, tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka berdua. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka berdua berani menyinggung Lin Chen? Lin Chen mengangguk sedikit, dan segera mengendalikan kekuatan pedang lagi, dan terus memotong tubuh besar boneka itu dengan susah payah. Jejak demi jejak, sangat lambat. Pria parubaya yang kasar dan gadis cantik memandang Lin Chen dengan cemas, berharap Lin Chen mempercepat. Bagaimanapun, tempat ini jauh di dalam reruntuhan sekte harta karun sejati. Prajurit dapat datang kapan saja. Jika prajurit lain melihat boneka ini, pasti akan ada perselisihan lagi. 2 jam kemudian, Lin Chen berkeringat deras karena kelelahan dan menghabiskan banyak tenaga hingga akhirnya memotong tubuh boneka itu menjadi beberapa bagian. Lin Chen tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya setelah memasukkan bagian dada, leher, separuh tangannya, dan separuh kakinya ke dalam cincin penyimpanan. Tempat ini layak menjadi reruntuhan sekte harta karun sejati, sekte pemurnian senjata utama di zaman kuno. Jika boneka keluar, ia akan memiliki bahan berharga. Panen ini saja hampir cukup untuk dibandingkan dengan jumlah panen Lin Chen sebelumnya. Panen. Untung besar, untung besar. Haha, kakak, gadis, adikku masih terluka parah, jadi kami tidak akan masuk ke dalam. Namaku Cheng Lin. Jika terjadi sesuatu di masa depan, datang saja ke distrik Dongcheng, kota Xin temukan aku. Pria parubaya kasar yang menyebut dirinya Cheng Lin tertawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Chen dan gadis cantik dengan ekspresi ceria. Aku juga tidak akan masuk ke dalam. Aku sudah mendapatkan cukup banyak kali ini. Selamat tinggal. Gadis Qianli juga sedikit menundukkan tangannya ke arah Lin Chen dan Cheng Lin, lalu dia melintas dan memimpin untuk berjalan menuju bagian luar gerbang harta karun sejati. Orang-orang tidak dapat diprediksi, dan gadis Qianli telah memperoleh banyak hal kali ini, jadi lebih nyaman untuk pergi sendiri.
Cheng Lin tertawa sinis, sedikit melengkungkan tangannya ke arah Lin Chen, berbalik dan berjalan menuju pinggiran gerbang harta karun sejati bersama 6 temannya. Setelah 8 orang pergi, Lin Chen menarik napas dalam-dalam, mengedipkan tubuhnya, dan melanjutkan menuju dia berlari dengan liar jauh ke dalam reruntuhan gerbang harta karun sejati. Para penjaga lapis baja hitam di kota Xin seharusnya sudah memasuki reruntuhan gerbang harta karun sejati sekarang. Aku harus menemukan Lingyan berlapis dan Tianchan Mingjing secepat mungkin, lalu pergi. Kalau tidak, jika aku dihentikan oleh si hitam penjaga lapis baja, saya harus melalui banyak masalah untuk melarikan diri. Lin Chen datang ke reruntuhan Zenbaomen kali ini untuk mencari Lingyan mengkilap dan Mingjing sisa surgawi. Kali ini, pengawal lapis baja hitam kota dosa memblokir reruntuhan gerbang harta karun sejati. Para prajurit di reruntuhan gerbang harta karun sejati pasti akan diusir oleh pengawal lapis baja hitam. Lin Chen tidak punya banyak waktu tersisa. Itu sangat intens, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa dilepaskan kapan saja, mencakup radius 1 kilometer dengan Lin Chen sebagai pusatnya. Beberapa jam kemudian, cahaya terang tiba-tiba muncul di depan lorong yang awalnya gelap dan tidak terlihat. Melihat cahaya ini, Lin Chen sedikit menyipitkan matanya. Ada seseorang di depan. Lin Chen tidak berhenti, dia mengambil langkah Qing Yun dan berjalan maju dengan cepat. Tidak lama setelah berjalan, bersamaan dengan diskusi para pejuang, terdengar suara langkah kaki lembut dari lorong depan. Di saat yang sama, cahaya di depan semakin terang. Setelah berada dalam kegelapan sekian lama, cahaya terang seperti itu tiba-tiba meledak. Keluar. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Beradaptasi, matanya menyipit. Terus berlanjut. Setelah beberapa saat, sebuah kotak besar jatuh ke mata Lin Chen. Kotak ini setidaknya 10 kali lebih besar dari kotak di pintu masuk reruntuhan Zenbaomen. Di dinding gua di sekitar alun-alun, ada lubang secara berkala. Mutiara bercahaya yang memancarkan cahaya putih. Di alun-alun terdapat puluhan pendekar yang mengenakan berbagai kostum, sebagian besar berada di alam Tiangang tahap akhir, banyak juga pendekar yang berada di puncak alam Tiangang, dan di tahap tengah alam Tiangang. Prajurit di tahap awal alam Tiangang, tidak ada satupun. Tiba-tiba saya melihat Lin Chen muncul, mata banyak prajurit di alun-alun jatuh pada Lin Chen dalam sekejap ketika mereka melihat bahwa kultivasi Lin Chen tidak berada pada tahap awal alam Tiangang, wajah semua orang menunjukkan ekspresi keheranan. Hei, anak ini cukup cakap. Dia baru berada di tahap awal alam Tiangang dan dia berani berlari jauh ke dalam reruntuhan sekte harta karun sejati. Ini jalan buntu bahkan jika kamu datang ke sini. Betapa berbahayanya kedalaman reruntuhan sekte harta karun sejati. Bahkan jika tingkat kultivasi saya sekarang di alam Tiangang akhir, Anda harus berhati-hati di sini. Jangan khawatir tentang dia, karena anak ini mencari kematian, biarkan dia mati terus miliknya sendiri. Apakah ketiga bersaudara itu sudah istirahat? Setelah beristirahat, mari kita berangkat berburu harta karun. Para prajurit di alun-alun banyak berbicara. Dengarkan kata-kata mereka, dan ketika Anda mencapai tempat ini, Anda akan mencapai kedalaman reruntuhan gerbang harta karun yang sebenarnya. Alun-alun ini adalah tempat banyak prajurit beristirahat dan menyesuaikan diri, jadi beberapa orang memasang mutiara bercahaya di sini. Lin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya setelah melirik banyak prajurit di alun-alun, dia berbalik dan dengan santai berjalan ke lorong di sekitar alun-alun. Lin Chen datang ke sini kali ini untuk mencari Glaze Lingyan dan Tianchan Mingjing. Dia tidak berencana membuang waktu di sini. Yang terbaik adalah menemukan kedua hal ini sesegera mungkin. Bagaimanapun, kompetisi sekte dalam sekte Tianji akan segera hadir, dan penjaga lapis baja hitam dari kota Xin akan segera tiba di sini. Namun, saat Lin Chen mengambil 2 langkah ke bagian ini, tiba-tiba, batu kristal seukuran telapak tangan yang bersinar dengan cahaya mengkilap muncul dalam jangkauan kekuatan jiwanya. Melihat kristal yang hampir bersinar dengan cahaya berkaca-kaca, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk berhenti, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Batu roh kaca. Batu kristal yang bersinar dengan cahaya kaca ini persis seperti batu roh kaca yang dicari Lin Chen. Sepotong batu spiritual mengkilap yang ditemukan Lin Chen terletak 10 meter di bawah tanah di tepi 1000 meter di depannya. Lin Chen berjalan cepat dan dengan hati-hati mengamati sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Setelah tidak menemukan ancaman dari boneka mesin, Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat hitam panjang. Bum bum bum. Tongkat hitam panjang menghantam tanah dengan keras. Tanah reruntuhan Zenbaomen sekeras dinding gua di sekitarnya. Namun, di bawah serangan gila Lin Chen, lubang yang dalam masih pecah. Segera, sebuah lubang besar berdiameter 1 meter dan kedalaman beberapa meter muncul di depan Lin Chen. Di alun-alun, banyak prajurit yang sedang beristirahat mendengar suara keras yang dibuat oleh Lin Chen, dan mata semua orang langsung tertuju ke arah mereka. Apa yang terjadi? Anak laki-laki yang berada di tahap awal alam Tiangang baru saja masuk ke lorong, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Apakah anak laki-laki itu menemukan harta karun?
Dengan spekulasi seperti itu, semua orang tiba-tiba menjadi bingung. Saya tidak bisa duduk diam lagi. Di antara para prajurit yang beristirahat di alun-alun, mereka yang memiliki tingkat budidaya terendah semuanya berada di tahap tengah alam Tiangang. Salah satu dari mereka memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada Lin Chen, tetapi mereka telah memperoleh tidak ada apapun dari berada di sini selama beberapa hari atau bahkan puluhan hari. Sementara Lin Chen Chen, seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang, menemukan harta karun tepat setelah dia tiba di sini. Bagaimana mereka bersedia melakukannya? Lin Chen, seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang, kebajikan dan kemampuan apa yang bisa dia miliki untuk menelan harta karun sendirian? Pergi dan lihatlah. Seorang prajurit pada awalnya tidak bisa duduk diam, menggerakkan tubuhnya, dan berlari menuju lorong tempat Lin Chen berada. Melihat ini, prajurit lain takut harta mereka akan dirampas oleh yang pertama. Mereka juga menggunakan keterampilan fisik mereka dan bergegas maju menuju bagian di mana Lin Chen berada. Bum bum bum. Ada ledakan besar lainnya, dan Lin Chen memegang tongkat hitam panjang di tangannya dan menghancurkan tanah dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, sebuah lubang sedalam lebih dari 10 meter muncul. Di dalam lubang yang dalam, ada batu kristal seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya berkaca-kaca. Melihat batu kristal ini, wajah Lin Chen bersinar dengan gembira, dan kemudian dia melompat ke dalam lubang yang dalam. Namun, hampir pada saat Lin Chen melompat ke dalam lubang, beberapa sosok prajurit muncul di atas lubang. Para prajurit ini tampak gugup dan menjulurkan kepala untuk melihat ke dalam lubang. Ketika mereka melihat batu kristal bersinar dengan cahaya mengkilap di sebelah Lin Chen, orang-orang ini menghirup udara dan berkata dengan penuh semangat, itu batu spiritual berlapis kaca. Sebenarnya ukurannya setengah telapak tangan. Bab 158, mengepung Lin Chen. Apa? Batu spiritual mengkilap seukuran setengah telapak tangan. Haha, jadi kaya, jadi kaya. Batu spiritual mengkilap seukuran kuku sulit didapat, apalagi batu spiritual mengkilap berukuran setengah dari telapak tangan. Itu hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Nak, letakkan lingyan mengkilap, dan kami dapat mengampuni hidupmu. Saat seruan prajurit itu jatuh, lusinan sosok muncul, lusinan orang dengan tingkat kultivasi berbeda. Prajurit datang langsung dari arah alun-alun dan berhenti tepat di tepi lubang, menatap Lin Chen di dalam lubang dengan penuh semangat. Pada saat ini, Lin Chen sudah menggenggam batu spiritual berukuran setengah telapak tangan di tangannya. Ketika dia mendengar suara para prajurit ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Serahkan lingyan mengkilap. Apakah kamu bercanda? Alasan mengapa Lin Chen datang jauh-jauh ke reruntuhan Zhenbaomen adalah untuk mencari batu spiritual berlapis kaca dan Tianchan Minjing. Tapi sekarang, dia akhirnya menemukan sepotong batu spiritual berlapis kaca dan dia diminta untuk menyerahkannya. Sudah berakhir. Lin Chen mencibir, dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk membungkus batu spiritual berlapis kaca di tangannya, lalu dia membalikkan tangannya, dan batu spiritual berlapis kaca di tangannya segera dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Melihat situasi ini, prajurit di lubang itu tiba-tiba menggelapkan wajahnya dan menatap Lin Chen dengan tatapan tidak ramah. Hef, nak, kamu, seorang pejuang di tahap awal alam Tiangang, berani menelan Glaze Lingyan sendirian. Kamu hanya mencari kematian. Jika kamu berakal sehat, sebaiknya kamu serahkan sendiri Glaze Lingyan itu. Sebagai untuk apa yang terjadi selanjutnya, sebaiknya kau pergi. Semakin jauh, semakin baik, jika tidak. Seorang prajurit di alam Tiangang akhir mendengus, menatap Lin Chen dengan rakus, dan berkata sambil mencibir. Hei, kamu berada di tahap awal budidaya alam Tiangang. Wah, kamu sangat berani. Kamu sebenarnya berani datang ke sini dengan tahap awal budidaya alam Tiangang. Namun, tempat ini jauh di dalam reruntuhan sekte harta karun sejati. Ini sangat berbahaya. Anda bukan seorang pejuang dengan level Anda. Sudah waktunya untuk datang. Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan batu spiritual berlapis kaca, jika tidak, Anda pasti akan menyesal datang ke sini. Nak, serahkan batu spiritual berlapis kaca. Kalau tidak, mati. Titik. Banyak prajurit tampak serakah dan saling memandang. Dia memandang Lin Chen dengan tidak ramah dan berbicara berulang kali, mengkritik Lin Chen secara lisan dan tulisan. Banyak prajurit tampak serakah dan saling memandang. Dia memandang Lin Chen dengan tidak ramah dan berbicara berulang kali, mengkritik Lin Chen secara lisan dan tulisan. Menurut mereka, Lin Chen, seorang pejuang tahap awal alam Tiangang, mendapatkan batu spiritual mengkilap berukuran setengah telapak tangan, itu murni kebetulan, dan dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun seperti itu. Dan jika budidaya Lin Chen berada di alam Tiangang akhir dan dia cukup beruntung menemukan batu spiritual berlapis kaca ini, meskipun banyak orang juga akan serakah dan ingin membunuh dan menjarah, setidaknya mereka tidak akan berani menyerang mereka semua dan mengincarnya. Lin Chen sendirian. Oleh karena itu, pada saat ini, Lin Chen mendapatkan sepotong batu spiritual mengkilap yang setengahnya ditempati oleh tawa. Para prajurit ini secara alami tidak puas.
Mereka tidak mendapatkannya. Kualifikasi apa yang dimiliki Lin Chen untuk prajurit alam Tiangang awal? Dalam keadaan seperti itu, para pejuang ini secara alami ingin membunuh Lin Chen dan menjarah batu spiritual yang mengkilap. Tentu saja, jika Lin Chen bersedia menyerahkannya sendiri, itu akan lebih baik. Adapun cara membaginya ketika sudah mendapatkan Glaze Lingyan, itu pembagian lain. Setelah mendengar kata-kata para prajurit ini, Lin Chen menunjukkan cibiran di wajahnya. Lingyan mengkilap adalah salah satu tujuan penting baginya untuk datang ke reruntuhan Zenbaomen kali ini, bagaimana dia bisa menyerahkannya. Maaf, saya menemukan Glaze Lingyan. Itu tentu saja milik saya. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat menemukannya sendiri. Lin Chen mendorong kakinya dengan keras. Tubuh itu langsung terbang dan mendarat dengan kokoh di tepi lubang. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat ini, mereka semua mundur beberapa langkah. Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Chen, banyak prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan pergi mencari Glaze Lingyan sendirian. Apakah kamu bercanda? Jika begitu mudah menemukan Glaze Lingyan, lalu mengapa mereka membuang waktu bersama Lin Chen di sini? Lagi pula, Glaze Lingyan hanya berukuran setengah telapak tangan, jadi jika dibagi rata, semua orang tidak akan mendapat banyak. Omong kosong apa, nak, kamu mau menyerahkannya atau tidak? Prajurit yang tidak sabar itu meraung, mengeluarkan senjatanya dengan dentang, dan menunjuk ke arah Lin Chen dan berkata dengan dingin. Wajah Lin Chen menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat prajurit yang sedang berbicara. Kultivasi yang terakhir berada di alam Tiangang akhir. Dia memiliki lengan tebal dan pinggang bundar, dan sangat tinggi. Dalam hal kekuatan, dia harus menjadi yang terbaik. Paling kuat di antara mereka yang berada di alam Tiangang akhir. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu, Lin Chen berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lin Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun ketika menghadapi boneka di puncak alam Tiangang sebelumnya, apalagi prajurit alam Tiangang tahap akhir di depannya. Ketika prajurit kekar mendengar ini, ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba meraung dan menebas Lin Chen dengan pedang di tangannya, nak, kamu sedang mencari kematian. Kecepatan pedangnya sangat luar biasa. Cepat, hampir begitu suara itu jatuh, pisau besar itu jatuh di depan Lin Chen, dan hendak mengenai Lin Chen. Para prajurit di sekitarnya berseru ketika mereka melihat ini, dengan ekspresi semangat di mata mereka. Menurut pendapat mereka, jika Lin Chen dibunuh oleh prajurit kekar, pisau ini mengenai, dan berdasarkan budidayanya pada tahap awal alam Tiangang, dia pasti akan mati di tempat. Dan selama Lin Chen meninggal, batu spiritual mengkilap di tubuhnya akan menjadi tidak memiliki pemilik. Banyak prajurit tampak bersemangat dan siap, begitu Lin Chen terbunuh, mereka akan segera bergegas dan merebut batu spiritual berlapis kaca dari Lin Chen. Tapi, tepat ketika pedang prajurit kekar itu muncul kurang dari 1 meter di depan Lin Chen tiba-tiba melihat tangannya bergerak. Bayangan hitam melintas di depannya, diikuti oleh suara benturan senjata yang membosankan. Ini. Semua orang tercengang dan menatap tepi lubang dengan heran. Lin Chen tampak tenang, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Tepat ketika pedang prajurit kekar itu hendak mengenai Lin Chen tiba-tiba mengangkat tongkat hitam panjang di tangannya dan memblokirnya di depannya. Anda harus tahu bahwa serangan prajurit kekar tadi sangat cepat, dan ketika Lin Chen mengangkat tongkat hitam panjang untuk melawan, pedang lebar prajurit kekar itu telah jatuh di depan Lin Chen. Itu bisa mengenai Lin Chen dalam sekejap, tetapi dalam waktu sesingkat itu, Lin Chen masih mengangkat tongkat hitam panjang. Reaksi dan kecepatannya sangat cepat. Yang lebih penting adalah Lin Chen tidak hanya mengangkat tongkat hitam panjang, tetapi juga menahan serangan prajurit kekar dengan budidaya awal alam Tiangang. Prajurit kekar itu berada di alam Tiangang akhir. Bahkan serangan acak bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh pejuang biasa di alam Tiangang awal. Ah, nak, aku ingin kamu mati. Sementara semua orang tercengang, prajurit kekar di depan Lin Chen tampak marah. Setelah meraung dengan marah, dia mengangkat pedangnya dan menebas Lin Chen lagi. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati, Lin Chen mencibir. Lin Chen melakukan pekerjaan yang baik dalam menyerangnya tanpa mengejarnya. Namun, prajurit kekar itu masih tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan ingin membunuh Lin Chen. Lin Chen tidak lagi menahan diri, tubuhnya bergetar, dan cahaya perunggu cemerlang tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di saat yang sama, dia mengangkat tinggi-tinggi tongkat hitam panjang di tangannya, lalu membantingnya ke depan. Boom! Tongkat hitam panjang itu bertabrakan dengan pedang lebar milik prajurit kekar itu, membuat suara benturan logam yang tumpul. Saat berikutnya, terdengar bunyi klik, dan pedang prajurit kekar itu pecah menjadi 2 bagian dalam sekejap. Ekspresi prajurit kekar itu berubah, dan dia merasakan kekuatan besar berpindah dari pedang lebar ke tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan tubuh pucatnya terlempar ke belakang. Ledakan. Prajurit kekar itu menghantam dinding gua dengan keras, dan benturan keras itu menyebabkan dia muncrat lagi seteguk darah.
Dia bersandar di dinding gua dan tersentak, tidak mampu berdiri lagi. Wow! Melihat situasi ini, wajah banyak prajurit di sekitarnya berubah drastis, dan mereka memandang Lin Chen dengan ekspresi ketakutan. Satu pukulan melukai seorang pejuang di alam tiangang akhir. Anak ini masih bukan manusia. Apakah dia menyembunyikan budidayanya? Budidaya sejatinya tidak hanya di alam tiangang awal. Anak ini punya dua keterampilan. Lin Chen menunjukkannya. Kekuatannya benar-benar mengejutkan semua orang. Anda harus tahu bahwa prajurit dengan tingkat budidaya yang sama dibagi menjadi 3, 6 atau 9 tingkat kekuatan, belum lagi tingkat budidaya prajurit kekar 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Chen. Namun, meskipun 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Chen dalam budidaya, prajurit kekar itu terluka parah oleh pukulan Lin Chen. Lin Chen, bagaimanapun, masih berdiri di sana dengan tenang dan tenang, sepertinya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Dengan prajurit kekar, umumnya. Memikirkan hal ini, para prajurit ini tidak bisa tidak terlihat lebih takut. Kekuatan Lin Chen agak terlalu kuat. Dia bisa dengan mudah berurusan dengan prajurit kekar di alam tiangang akhir. Jadi, bahkan jika dia tidak punya kekuatan untuk membunuh prajurit puncak alam tiangang, dia masih berani bertarung dengannya sebotol untuk prajurit puncak alam tiangang. Namun, meskipun kekuatan Lin Chen melampaui harapan semua orang, di bawah godaan batu spiritual berlapis kaca, beberapa prajurit masih memandang Lin Chen dengan mata tidak ramah. Kekuatan Lin Chen memang bagus, tapi bagaimanapun, budidayanya hanya pada tahap awal alam tiangang, dan dia hanya satu orang. Pada saat ini, ada lusinan prajurit yang mengelilinginya, di antaranya ada beberapa prajurit dengan budidaya alam tiangang puncak. Bahkan jika Lin Chen dapat menangani beberapa prajurit alam tiangang akhir, dia dapat menangani beberapa prajurit alam tiangang di waktu yang sama. Waktu seorang pejuang di puncak budidayanya. Bagus sekali. Wah, kamu sangat baik. Namun, saya masih ingin mengingatkan kamu bahwa kamu hanyalah satu orang, dan kami. Seorang pria parubaya di puncak alam tiangang berjalan keluar perlahan dan melihat ke bawah di Lin Chen dengan profil tinggi berbicara dengan keras. Di sebelahnya, ada beberapa prajurit di alam tiangang akhir, terlihat jelas bahwa orang-orang ini berada dalam kelompok yang sama. Dibandingkan dengan prajurit kekar yang terluka parah oleh pukulan Lin Chen sebelumnya, pria parubaya di puncak alam tiangang ini jauh lebih kuat. Dan hampir saat pria parubaya ini keluar, beberapa prajurit puncak alam tiangang lainnya dalam kelompok prajurit ini juga berjalan keluar perlahan, mengelilingi Lin Chen dari arah yang berbeda, menatapnya dengan mata yang sangat tidak ramah. Aku akan memberimu dua pilihan, pergi sendiri, atau mati. Sebelum pria parubaya di puncak alam tiangang yang berbicara bisa mengatakan apapun, Lin Chen tiba-tiba berbicara, memandang yang pertama dengan acuh tak acuh. Ekspresi. Setelah mendengar ini, wajah beberapa orang parubaya di puncak alam tiangang yang mengelilingi Lin Chen berubah, dan mereka semua menunjukkan ekspresi malu dan marah. Awalnya, orang-orang ini mengepung Lin Chen pada saat yang sama, dan saya merasa sedikit canggung. Bagaimanapun, budidaya yang terakhir hanya pada tahap awal alam tiangang, tetapi beberapa dari mereka berada di puncak alam tiangang. Budidaya mereka adalah jauh lebih tinggi dari Lin Chen, bahkan jika mereka berhasil membunuh Lin Chen dan merebut Glaze Lingyan, tetapi mereka tidak memiliki apapun untuk dipamerkan. Tapi saat ini, ketika mereka mendengar kata-kata Lin Chen, mereka semua menjadi marah. Jika mereka diancam oleh seorang pejuang yang 3 tingkat lebih rendah dari mereka, jika mereka tidak melawan, entah berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak jika tersiar kabar.